Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi. Saya akan bacakan pokok-pokok warta gereja GKJ Pamulang hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Yang pertama ucapan selamat datang. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan juga selamat beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di GKJ Pamulang dan channel YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Pelayanan pengakuan percaya atau CD. Majelis GKJ Pamulang akan melayangkan pengakuan percaya atau CD pada kebaktian umum hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nama-nama yang akan menerima pelayanan pengakuan percaya atau CD dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Pamulang akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus kelima tahun 2021 pada kebaktian umum hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 pukul 8 dan untuk ibadah persiapan Perjamuan Kudus kedua akan dilaksanakan secara virtual pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui media Zoom Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja. Sakramen Baptis Anak. Majelis GKJ Pamulang akan melayankan Sakramen Baptis Anak pada kebaktian umum hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 8. Nama-nama anak yang akan dibaptis dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Percakapan pastoral Sakramen Baptis Anak akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Desember 2021 pukul 19 dengan media Zoom Meeting dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap MTH. Mohon kehadiran orang tua, warga gereja yang akan mengikuti CD dan majelis wilayah. Warta gereja ini sebagai undangan, mohon perhatian segenap warga gereja. Kebaktian dan perayaan Natal Sekolah Minggu. Kebaktian dan perayaan Natal Sekolah Minggu tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 pukul 10 sampai selesai dengan media Zoom Meeting dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joshua Budiman Paramita Harahap MTH. Setelah ibadah akan dilakukan pembagian bingkisan Natal dan foto booth secara drive-thru per wilayah di GKJ Pamulang. Jadwal pembagian bingkisan Natal dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Mohon kehadiran seluruh adik-adik sekolah minggu GKJ Pamulang dan warta gereja ini adalah sebagai undangan. Kebaktian dan perayaan Natal KPR. Komisi Pemuda Remaja dan akan melaksanakan ibadah perayaan Natal Pemuda dan Remaja tahun 2021 pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai dengan tema That's Christmas to Me 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17 dipimpin oleh Bapak Junius Hardi. Mohon kehadiran pemuda remaja GKJ Pamulang. Warta gereja ini sebagai undangan. Ibadah tatap muka terbatas. Majelis GKJ Pamulang dan tim gugus COVID GKJ Pamulang memberitahukan bahwa kegiatan ibadah tatap muka di GKJ Pamulang dilakukan dengan jemaat terbatas dan dengan menggabungkan dua wilayah. Jadwal ibadah tatap muka terbatas dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Mohon perhatian segenap warga gereja. Warga gereja yang berulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Kasih Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun bisa dilihat di warta gereja minggu ini. Kehadiran. Jumlah warga gereja yang beribadah di GKJ Pamulang pada hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 sebanyak 137 orang. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Kami mohon bagi segenap warga gereja untuk melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan serta mengikuti arahan majelis atau petugas selama berada di lingkungan gereja. Dan mohon tidak mengaktifkan ringtone handphone atau mengubahnya ke mode getar pada saat kebaktian sedang berlangsung. Mohon perhatian jemaat pada saat selesai ibadah keluar
dari ruang ibadah dimulai dari posisi duduk jemaat yang paling depan, diikuti jemaat yang di sebelahnya, dan dimohon agar jemaat memperhatikan arahan dari majelis piket. Terima kasih. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Agus Hendratmo MTH dari GKJ Pamulang. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah jemaat yang terkasih, untuk memulai kebaktian minggu ini, kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Advent ketiga, Minggu Penantian dalam Sukacita. Dalam minggu ini disampaikan kepada kita berita tentang janji keselamatan, pemulihan, pembebasan dari hukuman, dan pendamaian dari Allah, sehingga kita dapat memanggilnya dan beribadah kepadanya. Dalam janji inilah kita semua diajak merayakannya dalam kegembiraan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Sefanya 3 ayat 14. Marilah kita sambut janji Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 91, bait pertama dan bait kedua. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Ibadah Minggu Advent ketiga ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bersama-sama kita diajak untuk menyatakan pengakuan dosa kita. Kita bercermin dari hukum kasih Tuhan Yesus yang kita terima melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali gagal untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau ya Allah tahu isi hati kami. Engkau ya Allah mengetahui perbuatan yang kami ekspresikan dalam hidup ini. Sungguh kami menyadari kami telah berulang kali gagal untuk mewujudkan kasih-Mu di dalam hidup ini, baik kepada sesama kami terlebih kepadamu. Ampuni kami ya Allah. Biarlah Engkau sendiri yang berkenan mengampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kini terimalah berita anugerah dari Allah melalui pembacaan kitab Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah
menjadi keselamatanku. Umat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklesi. Puji syukur kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas setiap naungan, berkat dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, dari hari-hari yang telah kami lalui hingga sekarang ini. Kami bersyukur pada saat ini kami dapat berhimpun bersama, beribadah di hadapan-Mu. Baik kami yang hadir secara fisik di gedung gereja ini, maupun kami yang beribadah dari kediaman kami masing-masing. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah ini, terlebih ketika firman disampaikan kepada kami. Biarlah kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama pada pagi hari ini diambil dari kitab Zefanya pasal ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem,
Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Kita akan membacanya secara berbalasan. Majelis membaca ayat yang genap, jemaat membaca ayat yang ganjil. Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Selanjutnya marilah kita membaca bacaan kedua yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita terima melalui Injil Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Injil Lukas 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan ataupun menyaksikan kesaksian Ibu Ratri Budi. Halo. Puji Tuhan, sehat. Nama saya Ratri, saya seorang pelayan masyarakat dan juga ibu rumah tangga. Saya sudah di GKJ Pamulang dari sebelum GKJ Pamulang, dari zamannya gabung di GKJ Nehemia, dan kita masih Ciputat 3A, Ciputat 3B. Udah lama banget ya, Kak? Ya, udah lama banget. Selama pandemi ini saya tetap bekerja sebagai pelayan masyarakat di klinik keluarga, dan selain itu saya juga harus tetap fokus membimbing anak-anak yang selama masa pandemi harus belajar secara online di rumah. Kendalanya di awal-awal pandemi saya sempat ragu karena kan saat itu tuh puskesmas dan klinik-klinik banyak yang tutup sementara ya. Jadi saya juga bertanya-tanya apa masih bisa kami buka dan menerima orang yang berobat, apa ia masih bisa melayani di saat seperti ini, karena dampaknya itu keluarga bisa terpapar COVID, bahkan kemungkinan terburuknya bisa menjadi penyebaran di lingkungan sekitar. Kami berdiskusi dan memutuskan untuk tetap melayani masyarakat. Pokoknya percaya dulu, tentunya dengan memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tentunya ada batasan-batasan tertentu ya. Ya, saya memilih bersukacita. Memang keadaan tidak selalu mudah, tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Namun Allah menghendaki kita untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal.
teman-teman yang tetap melayani masyarakat di saat pandemi, tetap semangat, tetap bersukacita dan hidup dalam pengharapan, dan ingatlah setiap apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih yang akan menyatakan pengakuan percaya pada saat ini. Sejak kecil Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa kita selalu dididik untuk mencintai kebaikan. Ada pernah Bapak, Ibu mengajarkan anak-anak kita, kamu harus jadi pencuri andal gitu ya. Atau anak-anak mendengar, wah, orang tua aku mengajarkan aku untuk membolos gitu ya, gitu. Menyontek saat ujian gitu ya. Kan tidak ketahuan gitu ya. Tidak ya Bapak Ibu ya, Saudara ya. Sejak kecil kita dididik untuk mencintai kebaikan. Masyarakat juga demikian. Agama-agama yang ada di dunia ini juga berbuat yang sama agar kita mencintai kebaikan dalam kehidupan ini. Bahkan kita sering mendengar kisah-kisah baik yang real, ya, konkret, atau bahkan kisah-kisah fiktif yang bisa memberi inspirasi bagi kita untuk tetap berbuat kebaikan. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, ada sekelompok peneliti di Universitas Yale di Amerika pada tahun 2007 itu melakukan eksperimen terhadap bayi-bayi yang berusia 6 bulan. Apakah bayi, perhatikan Bapak Ibu ya, apakah bayi yang berusia 6 bulan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak? Kalau anak-anak kita pasti nggak ingat ya, tapi kita orang tua kita mungkin punya ingatan ya, terhadap anak-anak kita. Ya. Nah, eksperimennya menarik Bapak Ibu Saudara, ya. Di hadapan anak atau bayi yang berusia 6 bulan itu ditunjukkan atau disajikan drama 2 boneka, yang satu baik, yang satu buruk ya. Yang satu misalnya suka mukul-mukul gitu ya. Suka mukul-mukul yang satu gitu ya. Jadi tunjukkan ini, apa yang terjadi ketika 2 bayi itu disodorkan pada 2 boneka itu disodorkan pada bayi itu, hasilnya bayi-bayi memilih boneka yang berkelakuan baik. Ya nggak memilih boneka yang dipakai untuk mukul-mukul gitu ya, temannya itu ya. Dari sinilah kemudian para pakar kemudian karena melakukan penelitian diulang lagi dengan cara yang sama, hasilnya juga tidak jauh berbeda. Para pakar ini kemudian memberikan kesimpulan bahwa manusia itu terlahir dengan memiliki dorongan untuk kebaikan. Jadi kita itu terlahir dalam kasih, dalam desain, dalam rancangan Allah. Manusia itu dilahirkan dengan dorongan untuk kebaikan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita berjumpa ada orang-orang baik, ada orang-orang yang jahat. Namun pada dasarnya bahkan orang yang jahat ini paling tidak pada waktu mereka kecil mereka diajarkan
bahkan mereka memiliki dorongan untuk kebaikan, untuk senantiasa mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan. Tema kita di Minggu Advent ketiga ini, bersukacita karena berbuat kebaikan. Di Efesus kita tadi membaca Bapak Ibu apa yang disampaikan, di Filipi ya, disampaikan oleh Rasul Paulus ya, di ayat ke-5 ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada sebuah ajakan yang sangat jelas bahwa orang-orang Kristen, pengikut Kristus harus tetap memancarkan kebaikan itu, bahkan kebaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini bukan berarti kita pamer terhadap kebaikan, tetapi bagaimana kebaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk melakukan kebaikan yang sama dan bahkan mungkin lebih besar. Di Injil Lukas yang tadi kita baca juga, Yohanes Pembaptis memberikan contoh bagaimana pertobatan itu berbuahkan kebaikan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis mengatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Kemudian juga mengatakan, jangan menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Kemudian juga dikatakan, jangan merampas dan jangan memeras. Ini semua adalah contoh bagaimana buah-buah pertobatan itu, Bapak Ibu Saudara, tetap terwujud di dalam perbuatan kebaikan dalam kehidupan ini. Di Minggu Advent ketiga ini kita diajak untuk menghayati kebaikan dengan sukacita. Karena barangkali memang ada kebaikan yang tidak dilakukan dengan sukacita. Atau bahkan mungkin kebaikan yang dilakukan bukan demi kebaikan, tetapi demi ego. Zaman sekarang Bapak Ibu, dunia medsos ya, memberi ruang bagi seseorang untuk menunjukkan kebaikannya. Nah, gitu. Cuma permasalahannya, ini kan persoalan bagaimana kita mengolah secara mental, iman. Pada saat kita menunjukkan kebaikan kita, motivasi kita untuk menjadi inspirasi bagi yang lain atau pamer gitu ya. Pamer gitu ya. Ini saya berbuat baik. Kalau motivasinya pamer itu sering ketahuan Bapak Ibu. Sering ketahuan, ini pasti cuma pamer gitu ya, berbuat baik. Dan kalau begitu yang terjadi itu bahkan tidak menjadi sumber inspirasi bagi yang lain. Dia cuma pamer gitu. Tetapi ketika kebaikan itu ditunjukkan tetapi dengan ketulusan, ini bahkan akan bisa mendatangkan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Tapi Pak Pendeta, saya sering mendengar orang baik itu cepat mati Pak Pendeta. Benar gak sih Bapak? Saya mengenal Bapak Ibu yang baik itu kok cepat meninggal gitu ya. Terus gimana kalau kita sering berbuat baik nanti malah jangan-jangan kita cepat meninggal gitu ya. Karena saya dengar Pak Pendeta kalau orang yang jahat itu justru berumur panjang karena diberi kesempatan untuk bertobat gitu ya. supaya kemudian bertobat dan berbuat baik gitu ya. Ya saya kira Bapak Ibu ya dalam hidup inilah banyak ya, adalah pasti orang-orang baik yang cepat berpulang pada Bapa. Saya kenal, saya juga banyak mengenal. Tapi juga saya tahu banyak orang yang baik berumur panjang gitu ya.
sehat gitu ya. Jadi tidak bisa itu menjadi ketakutan bagi kita. Bahkan saya membaca dari tulisan seorang profesor bioetika dan kedokteran dalam bukunya Why Good Things Happen to Good People, ya, Stephen Post menulis sebuah buku berjudul Why Good Things Happen to Good People, mengapa hal-hal baik terjadi atau dialami pada orang-orang baik. Justru Stephen Post ini Bapak Ibu menunjukkan ada ratusan penelitian ilmiah yang sungguh menunjukkan bahwa berbuat kebaikan bagi sesama itu sungguh bermanfaat, bahkan tidak hanya bagi sesama yang menerima kebaikan itu, tetapi juga bagi kita yang berbagi kebaikan itu. Menurut riset yang diadakan Bapak Ibu, kebaikan hati yang menjadi habit, menjadi gaya hidup, ya, kebaikan ini justru bisa meningkatkan kesehatan seseorang dengan baik, melindungi seseorang dengan baik dari serangan jantung 2 kali lipat lebih baik daripada memakai aspirin. Ini saya baca ya, datanya semacam ini. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, ya kita tidak boleh diganggu ya oleh pemahaman bahwa kalau orang baik cepat berpulang gitu ya kepada Bapa, gitu. Sedangkan orang jahat malah diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sehingga bisa bertobat. Bersukacita karena berbuat kebaikan itu artinya kita diajak untuk melakukan kebaikan dengan motif syukur. Motif syukur, kata sukacita yang dipakai oleh Rasul Paulus itu memiliki akar kata yang sama, charis gitu ya, dengan karunia ya, dengan sebuah tindakan syukur atas karunia Allah. Jadi motif kita berbuat kebaikan adalah motif syukur, karena pada dasarnya Allah lah yang lebih dulu menganugerahkan kebaikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang kita jalani. Bagi rekan-rekan mudaku yang saat ini akan menyatakan pengakuan percaya, Anda diingatkan bahwa Anda tetap harus bertumbuh sebagai generasi muda yang memancarkan kebaikan Allah dalam kehidupan ini. Tapi bukan untuk sekadar pamer, tetapi untuk menjadi dorongan dan sumber inspirasi yang lain. Kalau ada temannya yang butuh bantuan dengan jejaring sosial yang kalian miliki, kalian bisa mewujudkan kebaikan tersebut untuk menolong, untuk membantu, sehingga kita sebagai orang-orang Kristen pengikut Kristus, Anda sebagai generasi muda yang mengalami kebaikan Allah dalam hidup Anda diajak untuk tetap bertumbuh menjadi orang yang baik di dalam Tuhan, merasakan dan memiliki sukacita karena perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan di dalam kehidupan ini. Bisa dimulai dengan membuat jadwal. Minggu depan perbuatan baik apa yang bisa aku lakukan? 1, aku tidak mau lagi marah-marah sama orang tua. Nah, ini. Soalnya saya sering dengar, ya rekan-rekan muda ya, saya sering dengar loh, orang tua, aduh anak saya tuh kalau ngomong ngegas Pak Agus itu ya. Jadi kalau ngomong ngegas itu ya, gitu ya. Walaupun orang tua Anda ngegas kan tidak berarti Anda juga ikut-ikutan ngegas kan, malah bisa mengingatkan, Bu, Pak jangan ngegas dong, nanti adik atau nanti kakak jadi ikut-ikutan ngegas itu ya, misalnya gitu kan. Ini kebaikan bisa dimulai dengan mencatat minggu ini kebaikan apa yang bisa aku lakukan, dan itu akan aku lakukan dengan sukacita
karena sebenarnya saya berbuat baik karena Tuhan telah memberikan karunia, keselamatan, perlindungan, dan kebaikan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Widya Nataladi. Stand in faith, keep the ones
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbarui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Sekarang setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan sebagai anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya, saya undang untuk berdiri, yaitu Josephine Kristi Nauli Munte, Kitung Natali Hartian Darmawan, Pramita Nugraheni Tiah Utami, Monika Lilin Putri Karolin, Ayumi Dian Kurniasi, Erika Kristi Yoklayandia, Kristina Dara Aprilia, Violeta Tresia Putri, Rachel Amelia Sentosa, Arvela Putrika Harwin. Agar jemaat dapat menyaksikan penyataan pengakuan percaya saudara-saudara, maka saudara-saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini pengakuan iman rasuli? Yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasar Alkitab? Kami ingin mendengar jawaban saudara-saudara semua. Bagaimana jawab Saudara Josephine Kristi Nauli Munte? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Kitung Natali Hartlan Darmawan? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Pramita Nugraheni Tiah Utami? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Monika Lilin Putri Karolin? Iya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Ayumi Tian Kurniasi? Iya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Erika Kristi Yoklayandia? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Kristina Dara Aprilia? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Violeta Tresia Putri?
Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Rachel Amelia Sentosa? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab Saudara Arvela Putrika Harwin? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bersama-sama kita menyanyikan Ya Yesus Ku Berjanji. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saya akan melayankan berkat bagi mereka yang sudah menyatakan pengakuan percaya. Josephine Kristi Nauli Munte, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kidung Natali Harklan Darmawan, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing, dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Pramita Nugraheni Diautami, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Monica Lilin Putri Karolin, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Ayumi Dian Kurniasih, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Erika Kristi Yokla Yandia, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kristina Dara Aprilia, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara
untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa, dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Violeta Kresia Putri, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing, dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa, dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Rahel Amelia Sentosa, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing, dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa, dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Arvela Putrika Harwin, kiranya Tuhan Allah senantiasa menerangi, membimbing, dan memampukan segenap hati dan pikiran saudara untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai umat Allah yang dewasa, dari sekarang hingga nantinya mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang baru saja menerima berkat, dipersilakan berdiri. Majelis akan menyerahkan surat tanda sidi. Saya persilakan saudara-saudara yang sudah menyatakan pengakuan percaya untuk menghadap kepada jemaat. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah saudara-saudara yang telah menyatakan pengakuan percaya. Terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya bila diperlukan, dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih-Mu bagi kami semua, khususnya bagi saudara-saudara kami yang telah menyatakan pengakuan percaya. Mereka telah Engkau layakkan untuk menyatakan pengakuan percaya di hadapan-Mu ya Allah, disaksikan dengan jemaat di sini. Kami memohon Engkau sendiri yang memampukan saudara-saudara kami ini untuk mewujudkan kedewasaan iman, menjadi jemaat yang dewasa dalam segala hak dan tanggung jawab mereka. Berikanlah hikmat-Mu, penyertaan-Mu, sehingga mereka tetap dapat berperan serta secara aktif dalam kehidupan gereja-Mu, khususnya di GKJ Pamulang. Biarlah syukur kami ini menjadi syukur yang akan senantiasa memperbarui hidup kami dan juga kehidupan saudara-saudara kami yang telah menyatakan pengakuan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Kami persilahkan duduk saudara-saudara kami yang telah
menyatakan pengakuan percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita, dan nanti dalam doa syafaat ini juga akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas setiap limpahan cinta kasih-Mu yang kami alami, kami terima dalam hidup kami pada saat ini, khususnya dalam ibadah di Minggu Advent ketiga ini. Firman-Mu telah kami dengar, dan kami juga telah menyaksikan anak-anak kami, saudara-saudara kami telah menyatakan percaya di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang tetap akan menyertai mereka di dalam perjalanan hidup di hari-hari yang akan datang. Mampukan mereka bersama-sama dengan kami untuk bertumbuh dalam setiap kebersamaan, dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan umat jemaat-Mu di GKJ Pamulang ini. Tuhan sertai kami semua, umat-Mu di GKJ Pamulang, dalam beragam kegiatan, dalam beragam agenda, komisi, tim, panitia, badan-badan yang ada dalam lingkup pelayanan di GKJ Pamulang, juga PMW, dan kami semua. Biarlah kehadiran kami adalah kehadiran yang senantiasa memancarkan kebaikan-Mu. Dengan penuh sukacita kami dapat menyatakan perbuatan kebaikan kami di dalam kehidupan ini. Tuhan sertai kebersamaan kami di dalam hakikat kami sebagai umat-Mu, gereja-Mu, ketika kami dapat berhimpun secara virtual, kami juga dapat berhimpun secara tatap muka dengan prokes yang kami taati. Biarlah semua ini menjadi bagian bagi kami untuk kami tetap memancarkan keteladanan iman Kristiani dalam kehidupan ini. Kami berdoa dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, baik yang kami alami secara pribadi, kami alami dalam kehidupan bersama, komunitas gereja, maupun di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, berada dalam usia lanjut, dalam segala kelebihan namun juga keterbatasan yang ada. Saudara-saudara kami yang sakit, kami ingin berdoa bagi mereka semua. Kami berdoa bagi Ibu Suwarni Sabari, Bunda dari Bapak Aris, bagi Bapak Patmo Suparjo, ayah dari Ibu Elizabeth Langgeng, bagi Bapak Wagimin Hadiwiono, ayah dari Ibu Tri Takai Endengan. Kami juga berdoa bagi Ibu Wahyudi Sumitro, Ibunda Penetua Hendrik Istarmadi. Kami juga berdoa bagi Ibu Mumi Sudrajat, bagi Ibu Legi Atmorjo, Ibunda dari Bapak Subarno. Kami juga berdoa bagi Ibu Salmi, bagi Ibu Sri Astuti, Ibunda dari Bapak Andri Wahyuno. Kami berdoa bagi Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Bapak Bistok Sitorus, Ibu Marsias Supami, Ibunda dari Bapak Agus Sabto. Kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu Edi Pikauli. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Agus Haryanto. Kami juga berdoa bagi Ibu Cendaya Natarigan, bagi Bapak Indro Yuwono, bagi Bapak Ananto Suryo, bagi Bapak Langgeng Nugroho, bagi Ibu Rusdiwiono, Ibunda dari Bapak Suyanto, bagi Ibu Retno Andri, bagi Ibu Marliana Surbakti, Ibunda dari Ibu Optri Siska. Kami juga berdoa bagi Bapak Sarasto ikhlas, kakak dari Bapak Prayogo Utomo ikhlas. Kami berdoa bagi Bapak Sumarsono, ayah dari Bapak Sinung Tegar. Kami berdoa bagi Ibu Ratna Pujo, bagi Ibu Eli Markus, bagi Bapak Heri Suyetno, bagi Ibu Sri Winingrum, Ibunda dari Ibu Kristina Haris Oktavia. Kami juga berdoa bagi Ibu Krisma Arianti Sungkono, bagi Ibu Oni Konita, bagi Bapak Cornelis Ada Munaji. Kami berdoa bagi Bapak Atut Dewanto, bagi Ibu Ani Sri Karuniati,
bagi Ibu Sri Purdiati Muciono, bagi Bapak Suryati Sutarmo, paman dari Bapak Pendeta Yosua. Kami juga berdoa bagi Bapak Triyoko Jati Pantoro, bagi Ibu Sumiati Suparto, kakak dari Bapak Subarno. Kami berdoa bagi Bapak Arianto Setiobudi, kakak dari Bapak Nugroho Priyo Iswanto, bagi Ibu Rusna Andini, keponakan Diaken Hendah Sunugroho. Kami juga berdoa bagi Ibu Rini Gatot, bagi Saudara Risa Mei Alfianto, bagi Bapak Oskar Subroto, bagi Ibu Sukami, ibunda dari Penetua Indrawati Purwanto, dan bagi Ibu Giarti Supomo. Tuhan sendiri yang berkarya dalam setiap proses pemulihan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, setiap perawatan medis, obat-obat yang diminum, perhatian dan cinta kasih yang diterima menjadi berkat bagi pemulihan kesehatan mereka. Tuhan sertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, anak-anak kami dalam tumbuh kembang, pemuda-pemudi kami dalam pergumulan mencari pekerjaan, di dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup, harapan untuk mendapatkan keturunan, dan beragam pergumulan yang bahkan tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan berkati kami semua. Gerejamu di sini, GKJ Pamulang dalam setiap kiprah dan karya kami, Tuhan mampukan, khususnya dalam setiap proses pembelian tanah dan pembangunan lahan parkir. Di sebelah lahan parkir atas GKJ Pamulang, segalanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan sertai juga gereja-gereja dimanapun berada dalam proses pembangunan dan perizinan gedung, terutama juga bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, dan GKJ Yeremia, calon pepantan Sawangan. Tuhan sertai dalam setiap upaya yang mereka lakukan. Tuhan juga sertai kami, warga negara Indonesia, dalam beragam upaya kami untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara kami yang terkena bencana karena Gunung Semeru, Tuhan sertai dalam setiap proses pemulihan. Upaya-upaya mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan mampukan untuk kami dapat dengan baik mengatasi dalam setiap pimpinan Tuhan. Program vaksinasi 1 ataupun 2 dapat berjalan dengan baik dan lancar di dalam setiap penyertaan Tuhan bagi segenap rakyat Indonesia. Tuhan sertai umat manusia di dunia ini di dalam mewujudkan perdamaian dunia, mengatasi beragam konflik yang ada. Biarlah Engkau hadir ya Allah melalui setiap orang yang Tuhan pakai, bahkan melalui setiap karya dan peran kami dalam kehidupan ini. Doa ini kami akhiri dengan kami bersama-sama menutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita ungkapkan syukur kita. Kita akan menyatakan dalam persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sebagai landasan bagi kita dalam memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan Kidung Ceria 356, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kuberi persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan suka
Tuhan Yesus, kami datang kembali menghadap kepadamu ya Bapa. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Setiap berkat dan kemurahan dari Tuhan yang kami khususkan bagi-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, kiranya Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, terima setiap persembahan yang kami berikan, baik persembahan melalui kantong, persembahan RJP, persembahan janji iman, dan juga IKA. Setiap persembahan kami Bapa, biarlah Tuhan yang kuduskan. Terlebih Bapa, kiranya Tuhan perlengkapi dan Tuhan mampukan kami, sehingga hidup kami Bapa, melalui setiap perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku dan pikiran kami, adalah persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Setiap usaha dan apapun yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan percayakan bagi kami untuk menjadi saluran berkat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mampukan kami untuk mengingat bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mencukupkan, sehingga kami selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk persekutuan. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, berikan kemelukan di Kau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Marilah kita memasuki kehidupan dengan sukacita dan tetap melakukan kebaikan karena syukur atas anugerah Tuhan. Allah yang hidup dan maha kasih senantiasa hadir dan membawa pembaruan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita kita sambut Dia. Hati kami siap menyambut-Mu. Dalam pengharapan akan kedatangannya kembali, marilah kita mempersiapkan diri dalam pertobatan dan masa Advent Natal 2021 dengan pelayanan kasih. Marilah membuka hati dan bersukacita menyambut kedatangannya. Hati kami terbuka menerima kedatangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha, Maranatha.